Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Salam olahraga. Pembelajaran jarak jauh PJOK kelas 4 bab 9, jenis cedera dan cara penanggulangannya. Pembelajaran jenis cedera dan cara penanggulangannya meliputi yang pertama, mengenal jenis-jenis cedera. Yang kedua, cara menanggulangi cedera dalam aktivitas sehari-hari. Mengenal jenis-jenis cedera terdiri atas yang pertama, jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik olahraga. Yang kedua, jenis-jenis cedera dalam aktivitas sehari-hari. Sedangkan cara menanggulangi cedera dalam aktivitas sehari-hari terdiri atas pertolongan pertama pada orang yang cedera. Yang pertama, luka iris. Yang kedua, luka memar. Yang ketiga, luka lecet. Yang keempat, luka tusuk. Dan yang kelima, luka gigitan. Cedera, gerak tubuh kita terhambat. Cedera dapat dialami seseorang saat beraktivitas fisik atau aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, sebelum beraktivitas, kamu hendaknya berdoa dan melakukan memar. Memar adalah keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit. Memar biasanya karena benturan atau pukulan pada kulit. Memar menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit. Nyeri karena luka memar biasanya ringan sampai sedang, dan pembengkakan yang menyertai sedang sampai berat. Memar dapat terjadi pada daerah kepala, bahu, siku, tangan, dada, perut, dan kaki. Untuk penanganan luka memar, yang pertama, kompres dengan es dan air panas bergantian tiap 3 jam sekali selama 11-24 jam. Pengompresan untuk menghentikan pendarahan kapiler. 2. Istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut. Yang ketiga, hindari benturan di daerah cedera saat beraktivitas fisik. B. Cedera otot. Cedera otot terdiri atas cedera otot tendon dan cedera otot ligamen. Otot tendon menghubungkan otot dan sendi atau otot dan tulang, sedangkan otot ligamen mengikat tulang dan persendian. Bagaimana cara menanggulangi cedera otot? Penanggulangan cedera otot dengan mengistirahatkan bagian yang cedera dan mengompresnya dengan air es ya anak-anak. C. Pendarahan. Ingat ya anak-anak, pendarahan ada 2 yang akan kita pelajari. Yang pertama, pendarahan hidung. Yang kedua adalah pendarahan mulut. Kita bahas dulu yang pertama, pendarahan hidung. Bagaimana cara mengatasi pendarahan pada hidung yang biasa kita sebut dengan mimisan? Langkah-langkah untuk mengetahui cara mengatasi pendarahan pada hidung sebagai berikut. Yang pertama, dudukkanlah penderita, jepit hidung sedikit ke bawah tulang rawan hidung. Posisi ibu jari berhadapan dengan jari-jari lain. Lakukan selama 5 menit. Anjurkan korban bernapas melalui mulut. Yang kedua, berikan kompres dingin di sekitar batang hidung, mata, hingga pipi. Yang ketiga, jika pendarahan tidak berhasil dihentikan, segera meminta pertolongan kepada orang di sekitarmu. Yang kedua, pendarahan mulut. Tindakan menanggulangi pendarahan mulut sebagai berikut. Yang pertama, pendarahan dari bibir atau gusi dihentikan dengan penekanan langsung dan kompres dingin. Yang kedua, jika terdapat gigi goyang atau fraktur, gigi tidak dicabut. Korban dibawa ke klinik atau rumah sakit untuk ditangani dokter gigi.
D. Kehilangan kesadar hari-hari. A. Luka iris atau sayat. Bagaimana terjadi luka iris? Luka iris terjadi ketika kulit terkena benda tajam ya anak-anak. Luka iris terjadi saat kita menggunakan pisau, menginjak pecahan kaca, atau benda tajam lainnya. Luka iris tidak boleh disepelekan karena dapat menimbulkan infeksi. Ingat itu, dapat menimbulkan infeksi ya. B. Luka memar. Luka memar terjadi karena bagian tubuh terkena benturan benda keras dengan tekanan keras. Contoh luka memar yaitu luka karena terbentur meja, luka terkena pukulan, luka terkena tendangan. Luka memar ditandai dengan benjolan pada bagian tubuh yang terbentur, kemudian muncul warna kebiru-biruan atau yang biasa disebut dengan warna lebam. Coba kalian lihat gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini menunjukkan luka memar. C. Luka lecet. Luka lecet terjadi akibat permukaan kulit tergesek permukaan kasar. Luka lecet umumnya lebih sakit atau perih daripada luka iris. Luka lecet dapat menyakitkan karena menjangkau banyak ujung saraf di bawah kulit. Coba kalian amati gambar luka lecet pada siku di bawah ini. D. Luka tusuk. Luka tusuk diakibatkan benda berujung runcing atau tajam. Luka tusuk umumnya disebabkan benda runcing seperti garpu, gunting, obeng, anak panah, pecahan kaca, pensil, dan ballpoint. Coba anak-anak lihat gambar di bawah ini. Di bawah ini adalah gambar contoh luka tusuk karena duri. E. Luka gigitan. Luka gigitan penting diperhatikan dalam dunia kedokteran. Luka ini dapat menyebabkan antara lain: yang pertama, kerusakan jaringan secara umum; yang kedua, pendarahan serius jika pembuluh darah besar terluka; yang ketiga, infeksi oleh bakteri atau patogen lainnya seperti rabies; yang keempat, dapat mengandung racun seperti pada gigitan ular; dan yang kelima, awal dari peradangan dan gatal-gatal. Di bawah ini adalah contoh dari luka gigitan ya anak-anak. F. Luka bakar. Luka bakar adalah kerusakan pada kulit yang disebabkan panas, listrik, zat kimia, gesekan, atau radiasi. Luka bakar mengakibatkan gejala seperti kulit melepuh, kulit mengelupas, kulit hangus, dan pembengkakan. Keadaan ini biasanya menimbulkan gelembung cairan di bawah kulit. Luka bakar juga dapat melukai bagian tubuh lainnya, seperti otot, pembuluh darah, syaraf, paru-paru, dan mata.